Episode 1. Langit senja di Desa Arumsari selalu terasa berbeda. Keemasan cahayanya menyentuh hamparan sawah yang luas, berkilau seperti lautan yang tenang. Di kejauhan, deretan kandang peternakan berdiri kokoh, menjadi saksi bisu kejayaan keluarga Baskara, yang telah berakar sejak puluhan tahun lalu. Di tengah semua itu, berdiri sebuah rumah megah bergaya klasik modern, luas, anggun, dan jauh dari kesan desa pada umumnya. Di sanalah Nalina Aina Baskara dibesarkan, putri bungsu dari seorang konglomerat ternama, Tuan Damar Baskara. Meski memiliki jaringan bisnis di kota besar, bahkan hingga luar negeri, keluarga itu tetap memilih tinggal di desa peninggalan leluhur mereka. Bagi Damar Baskara, kekayaan bukan alasan untuk melupakan asal-usul. Dan bagi warga desa, keluarga Baskara bukan sekadar majikan, mereka adalah penopang kehidupan. Hampir seluruh lahan di desa itu milik keluarga Baskara, peternakan, perkebunan, hingga berbagai industri yang mempekerjakan ratusan hingga ribuan warga. Semuanya berada di bawah kendali nama besar itu. Namun di balik semua kemewahan dan kekuasaan itu, Nalina justru memilih jalan hidup yang jauh berbeda. Ia memilih cinta, namanya Dion Wardana, seorang pemuda sederhana yang hidup bersama ibu dan adiknya di rumah kecil di pinggir kota. Hidupnya tidak mudah, namun kecerdasannya membawanya mendapatkan beasiswa penuh di salah satu kampus elit dan bergengsi. Di sanalah takdir mempertemukan mereka, Nalina yang anggun dan Dion yang sederhana. Dua dunia yang berbeda, tapi saling melengkapi. Awalnya hanya pertemuan biasa di perpustakaan kampus, lalu menjadi obrolan ringan, kemudian berubah menjadi kebiasaan, hingga akhirnya perasaan itu tumbuh tanpa bisa dicegah. Dion tidak pernah tahu siapa sebenarnya Nalina. Baginya, gadis itu hanya wanita sederhana yang hangat, cerdas, dan penuh perhatian. Dan Nalina memilih untuk tetap menjadi biasa di hadapannya. Ia menyembunyikan siapa dirinya sebenarnya, bukan karena takut ditolak, tapi karena ia ingin dicintai, tanpa embel-embel nama besar Baskara, dan tak ingin membuat Dion merasa dunia mereka jauh berbeda. Waktu berlalu, 4 tahun terasa seperti sekejap. Kini mereka berdiri di titik akhir masa kuliah mereka, dan awal dari sebuah keputusan besar, menikah. Hari itu, suasana ruang makan keluarga Baskara terasa berbeda. Tidak ada tawa ringan seperti biasanya. Yang ada hanya ketegangan yang menggantung di udara. Nalina duduk tegak di kursinya. Di hadapannya, ayahnya, Damar Baskara, menatapnya dengan sorot mata tajam yang jarang ia tunjukkan. Di sampingnya, Resti Baskara terlihat diam, namun jelas menyimpan kegelisahan. Sementara dua kakaknya, Rian dan Dimas, saling bertukar pandang. Nalina menarik napas panjang. "Ayah, Ibu, aku tetap ingin menikah dengan Dion." Kalimat itu akhirnya keluar, dan seketika, suasana menjadi beku. "Apa kamu bilang?" Suara Damar terdengar rendah, tapi penuh tekanan. "Aku ingin menikah dengan Dion." "Ya, Nalin, kamu bahkan baru lulus," potong Dimas kakaknya dengan nada tak percaya. "Kamu pikir hidup itu sesederhana itu?" Rian ikut angkat bicara, lebih tenang namun tak kalah tegas. "Kami tidak melarang kamu mencintai siapapun, Nalin. Tapi menikah sekarang, itu keputusan besar." Nalina menatap satu persatu wajah keluarganya. "Aku sedang memikirkannya, aku mencintainya, dan dia juga mencintaiku." Damar Baskara berdiri perlahan. Sorot matanya kini berubah dingin. "Kamu tahu siapa dia? Kamu belum benar-benar mengenalnya." "Aku sangat mengenalnya, dia pria yang baik." "Ya, aku tidak bertanya itu." Suara Damar meninggi. "Aku bertanya, kamu tahu bagaimana karakter keluarganya?" Nalina terdiam sesaat. "Iya, aku tahu. Dan dia pun bahkan belum punya pekerjaan." Nalin, kalimat itu jatuh seperti palu, "Tapi dia punya masa depan," balas Nalina cepat. "Dia cerdas, pekerja keras. Dan kamu pikir itu cukup untuk menjadi suamimu?" Potong Damar tajam. Sunyi, napas Nalina terasa berat. "Ayah hanya ingin kamu melanjutkan S2-mu ke luar negeri. Itu rencana kita sejak lama, Nak," lanjut Resti dengan suara lebih lembut. "Bukan menikah sekarang. Tapi aku tidak ingin itu." "Bu, ini bukan soal mau atau tidak," tegas Damar. "Ini soal masa depanmu." Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Nalina. "Kenapa aku tidak boleh memilih kebahagiaanku sendiri?" "Kamu boleh memilih," jawab Damar dingin. "Tapi bukan dengan cara menghancurkan masa depanmu. Kamu masih terlalu muda untuk menikah."
Kamu bahkan tidak mengenalnya secara dalam. Melihatnya sekali saja ayah sudah bisa menilai. Dia bukan pasangan yang tepat untukmu. Kalimat itu menusuk dalam dan menyakitkan. Nalina mengepalkan tangannya. Kalau aku tetap memilihnya, Damar menatapnya tajam. Kalau kamu tetap memilih pria itu, berarti kamu sudah melawan keluargamu sendiri demi pria tak jelas. Baik, kalau begitu maaf ayah. Aku memilihnya. Kalau kamu keluar dari rumah ini demi pria itu, kamu akan menyesal. Deg, jantung Nalina seakan berhenti. Jika kamu memilih pria itu dan pergi dari rumah ini, ayah tak akan merestui pernikahanmu. Air mata akhirnya jatuh. Tapi kali ini, bukan hanya karena sedih, melainkan karena keputusan yang mulai terbentuk di dalam hatinya. Hari itu juga, Nalina berdiri di depan gerbang rumah megah yang selama ini menjadi dunianya. Sebuah koper kecil di sampingnya. Tangannya gemetar, tapi langkahnya mantap. Ia pergi naik bus. Di terminal, Dion sudah menunggu. Dengan motor tuanya, dengan senyum yang selalu membuat Nalina merasa cukup. Kamu yakin? Tanya Dion pelan saat melihat mata sembab Nalina. Nalina menatap pria itu, lalu mengangguk. Aku memilihmu. Dan tanpa menoleh ke belakang, Nalina melangkah keluar dari dunia yang membesarkannya. Ia tidak tahu bahwa keputusannya hari itu akan menjadi awal dari luka terbesar dalam hidupnya. Dan suatu hari nanti, pria yang ia pilih dengan penuh cinta itu mungkin tidak akan selamanya berdiri di pihaknya. Tanpa pernah tahu siapa sebenarnya wanita yang telah ia sia-siakan. Semuanya masih penuh misteri. Bersambung.